Halo teman-teman semua, apa kabarnya di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Sudah berapa lama nih sekarang diem di rumah aja? Udah mulai bosen ya? Tapi jangan bosen dulu karena saya punya kejutan. Nah, kejutannya itu adalah kita akan mendengarkan cerita dari salah satu teman kita yaitu Ege. Sebelum mendengarkan cerita Ege, kita harus panggil dulu Ege-nya tadi. Ege mana? Ege? 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 Ah. Kok kayak ada yang panggil aku ya? Siapa sih yang manggil? Ge, sini Ge, aku yang panggil, sini dulu. Duh, lagi ngapain Kak Adit? Ngapain ini? Ini Ge, sini dulu, sekarang kita lagi syuting Corners TV. Sini dulu. Malu-malu Ege. Udah gak apa-apa, sini dulu. Malu Ege Kak Adit. Sapa dulu teman-teman Corners TV, sini dulu. Oh, halo teman-teman Corners TV. Namaku Ege. Nah, Ge, jadi hari ini aku sama teman-teman Corners TV mau dengerin cerita kamu. Kamu cerita gak apa-apa ya? Hah? Cerita yang mana? Udah, cerita yang mana aja. Kamu kan banyak tuh ceritanya waktu itu cerita sama aku. Nah sekarang ceritanya ke teman-teman Corners TV ya. Oh, karena desaku sekarang sedang musim hujan Kak Adit. Bagaimana kalau aku cerita tentang hujan? Nah yang itu seru tuh Ge, kayaknya Ge. Boleh ceritain yang itu ya. Oke, boleh itu aja ya. Nah teman-teman Corners TV, mari sekarang kita dengarkan cerita si Ege. Teman-teman, aku akan bercerita mengenai hujan yang sangat besar dan melahap desaku. Anginnya sangat besar sampai atap rumahku terbang satu persatu. Oma, opa lihat atapnya terbang. Oma saya takut. Hujannya lebat sehingga air sungai naik melibas rumahku dan rumah teman-temanku. Sampai akhirnya desaku terendam semua oleh air dan berubah menjadi danau. Kami tidak tahu kalau banjir akan datang. Kami juga tidak memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan semuanya. Yang kami lakukan hanya memanjat ke atap rumah yang aman atau pergi ke tempat yang lebih tinggi sambil berharap dinding rumah kami tidak tersapu habis oleh banjir. Ege, Podeng, lari ke sini nak. Kita cari tempat yang lebih tinggi. Ayo lari, cepat lari. Kita harus segera menyelamatkan diri. Podeng tenang dulu ya, jangan takut. Ada oma dan opa yang akan menjaga kita. Semua orang desa melakukan hal yang sama. Yang tinggal di dekat sungai benar-benar tidak beruntung. Air sungai naik dengan cepat menyapu rumah mereka, termasuk rumah mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi. Tanah pelan-pelan bergerak ke bawah dan terjadilah longsor. Tanah berhamburan menutupi semua rumah warga. Setiap malam hujan dan angin besar datang. Kami hanya bisa berdoa semoga bencana ini cepat berlalu. Podeng, ayo kita berdoa. Semoga Allah selalu lindungi kita. Tapi Podeng gak tahu doanya, Kak. Podeng, berdoa dalam hati saja pakai bahasa Indonesia ya. Oke deh, Kak. Ya Allah, Ege takut. Lindungilah Ege ya Allah dari bencana ini. Lindungi juga Podeng, Oma, Opa, teman-teman Ege, dan semua masyarakat desa. Ege sayang mereka semua. Podeng takut ya Allah. Pagi pun datang. Rumah kami benar-benar rusak parah. Bahkan sampai berpindah tempat. Kami kehilangan sapi. Kebun durian Oma pun rusak. Oma dan Opa terlihat sangat sedih. Memikirkan bagaimana kami bisa memperbaiki rumah, membeli sapi baru, juga membayar sekolahku dan sekolah Podeng. Opa, bagaimana ini? Semuanya tidak bersisa. Bagaimana bisa kita melanjutkan hidup setelah ini? Sabar dulu Oma, kita harus bersabar.
Mungkin ini ujian dari Allah untuk kita. Aku sedih sekali. Aku tidak mau berhenti sekolah. Aku mencari teman-temanku yang lain. Aku berlari mencari rumah Aco, teman baikku. Di mana ya rumah Aco? Aku akhirnya sampai di rumah Aco. Aku melihat rumah Aco baik-baik saja dan tidak bergeser sedikit pun. Sapinya pun tidak ada yang hilang. Karena penasaran, aku akhirnya bertanya pada Aco. Cok, Aco, kamu di mana, Cok? Hai Ege, kamu nggak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Cok. Aku baik-baik saja. Tapi rumahku rusak, sapiku hilang. Kebun durian punya Oma juga demikian. Astagfirullah, kasihan banget. Yang sabar ya kamu, Ge. Iya, Cok. Cok. Tapi aku penasaran, kok kenapa rumahmu bisa tidak rusak ya? Sapimu juga nggak ada yang hanyut. Iya, Ge. Alhamdulillah, rumahku nggak ada yang rusak. Sapiku juga semuanya lengkap. Aku juga nggak tahu sih. Mendingan kita tanya aja ke omanya Denis. Dia itu anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mungkin dia bisa bantu kita untuk hal ini. Oke Mi, kalau begitu Opa akan temui omanya Denis. Setelah itu, Opa akan kumpulkan masyarakat desa untuk membicarakan hal ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, kita akan melakukan beberapa perbaikan di desa kita demi mencegah banjir agar tidak kembali datang menghancurkan desa kita. Teman-teman tahu tidak? Akhirnya kami menghentikan penebangan pohon dan pembakaran hutan. Kami mulai menanam pohon, membuat terasering. Kami berharap nanti saat hujan, akar pohon dapat menahan air serta menghentikan pergerakan tanah agar tidak longsor, sehingga tidak ada rumah-rumah yang terbawa lagi dan tidak ada hewan ternak yang terhanyut. Cok, lihat ini pohonku. Bagus kan? Bagus, tapi lebih bagus pohonku karena ada 2. Hehehe. Lalu kami membersihkan sampah di saluran air agar saat hujan tidak menahan air yang dapat menyebabkan banjir. Kami juga membangun kembali rumah, tapi di tempat yang lebih tinggi dan jauh dari sungai, sehingga saat banjir datang kami aman. Kami juga membuat sistem peringatan dini melalui kentungan dan beduk, sehingga masyarakat bisa lebih waspada jika mendengar bunyi peringatan tersebut. Kami juga sepakat membentuk kelompok relawan sungai, keren kan? Yang bertugas mengecek ketinggian serta kedalaman air sungai setiap hari untuk memastikan tidak ada ledakan air di sungai. Semua orang bergotong royong, bahu-membahu, bersama-sama membangun desa kembali agar lebih tangguh menghadapi banjir. Alhamdulillah, semua tugas kita sudah selesai dilakukan. Semoga usaha-usaha ini dapat menghalau banjir dari desa kita. Iya opanya Ege, kita sudah melaksanakan sesuai dengan anjuran BNPB. Semoga banjir tidak kembali menghancurkan desa kita ya.